Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi di mata kuliah Manajemen SDM 2. Masih bersama saya Bu Kade. Kita masuk ke sesi keempat ya, dengan materi mengelola keberagaman. Ya, tentu saja keberagaman yang ada dalam SDM atau sering disebut dengan diversity management. Jadi materi kita hari ini adalah mengelola keberagaman sumber daya manusia. Seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa pemegang peranan penting bagi jalannya pencapaian tujuan perusahaan ataupun yang mengelola ataupun yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan adalah sumber daya manusia. Jadi SDM memegang peranan yang penting sebagai penggerak utama dalam aktivitas untuk mewujudkan kesuksesan suatu organisasi ataupun perusahaan. Seperti yang kita tahu bahwa keberadaan SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda. Ya, kesemuanya akan menjadi suatu entitas yang tidak terpisahkan dalam sebuah organisasi. Mengelola keberagaman tersebut menjadi suatu hal yang penting atau urgent ya, agar perbedaan yang ada atau keberagaman tersebut tidak menimbulkan suatu konflik, tetapi dikelola dengan baik agar bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, keragaman itu sendiri adalah suatu bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis seperti umur, jenis kelamin, ras dan etnis maupun disabilitas, masa kerja, gender, agama, identitas budaya maupun karakteristik pribadi. Nah, mengelola keberagaman adalah menciptakan iklim di mana keunggulan yang mungkin ada dalam keberagaman tersebut bisa dimaksimalkan dan kelemahan yang ada diminimalisir, sehingga bisa membuat kinerja tim semakin efektif dan sekaligus tentu saja kinerja perusahaan. Manajemen keberagaman atau diversity management merupakan bagian dari manajemen SDM yang lebih berfokus pada bagaimana manajemen organisasi mengelola keberagaman ataupun diversity dari tenaga kerja yang dimiliki sehingga mampu menjadi suatu kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi keberagaman di sini diharapkan tidak dilihat dari sisi negatifnya, ya, di mana keberagaman tersebut bisa menimbulkan konflik, tetapi lebih dilihat atau lebih difokuskan pada keberagaman yang memiliki dimensi positif yang bisa dikelola untuk pencapaian tujuan perusahaan. Jadi manajemen keragaman di sini tidak semata-mata merujuk pada heterogenitas tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan, ya, tetapi pada komposisi tenaga kerja di berbagai negara juga. Nah, ada beberapa jenis manajemen keragaman. Yang pertama, manajemen keragaman intranasional. Manajemen keragaman intranasional ini mengacu pada pengelolaan tenaga kerja yang terdiri dari warga negara ataupun imigran dalam suatu bangsa. Kebijakannya berfokus pada penyediaan kesempatan kerja bagi kelompok minoritas ataupun imigran baru. Kemudian jenis yang kedua adalah manajemen keragaman lintas nasional ataupun internasional. Manajemen keragaman ini mengacu pada pengelolaan tenaga kerja yang terdiri dari warga negara dari berbagai negara. Tantangan utamanya adalah perusahaan induk harus mempertimbangkan undang-undang legislatif dan budaya di negara tempat ia beroperasi, tergantung di mana karyawannya tinggal. Jadi di sini terjadi bila mana suatu perusahaan memiliki cabang ataupun anak perusahaan di negara yang lain.
Karakteristik dari manajemen keragaman adalah yang pertama sukarela. Karena manajemen keragaman di sini adalah tindakan organisasi yang bersifat sukarela. Tidak ada undang-undang yang memaksa ataupun pemberian insentif dari pemerintah yang mendorong organisasi menerapkan program dan kebijakan manajemen keragaman. Jadi di sini sifatnya sukarela oleh masing-masing perusahaan dan tentu saja keseluruhan anggota organisasi. Kemudian karakteristik yang kedua, memberikan manfaat. Perusahaan menggunakan strategi keberagaman untuk memanfaatkan potensi semua karyawan dan memberikan perusahaan keunggulan yang kompetitif. Ya, jadi keberagaman di sini tentu saja juga disertai dengan adanya keberagaman potensi yang dimiliki oleh SDM di suatu perusahaan. Nah, potensi-potensi tersebut yang hendaknya dikelola dengan baik agar tidak menjadi suatu hal yang nantinya memicu bagi timbulnya konflik atau hal-hal negatif bagi perusahaan. Kemudian karakteristik berikutnya adalah luas. Jadi keberagaman di sini sifatnya tidak terbatas. Ya, definisi keragaman di sini luas. Jadi tidak hanya perbedaan latar belakang pendidikan, misalnya kemudian usia, jenis kelamin dan lain sebagainya, tetapi dalam arti yang lebih luas, ya, sehingga menjadikan program keberagaman lebih membangun dan menghilangkan potensi ditolak oleh anggota kelompok mayoritas ataupun bagian masyarakat minoritas. Jadi program keberagaman yang dimiliki bisa diterima oleh semua pihak. Manfaat adanya keberagaman, yang pertama penggunaan talenta pegawai yang lebih baik. Jadi di sini seperti tadi diungkapkan, tidak hanya latar belakang saja yang beragam, tetapi juga potensi ataupun talenta-talenta yang dimiliki. Diharapkan masing-masing talenta tersebut bisa dikelola dengan baik, seperti yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Kemudian juga keberagaman di sini menciptakan inovasi. Ya, karena individu atau masing-masing SDM memiliki kemampuan yang berbeda, potensi yang berbeda yang nanti bisa dikelola oleh perusahaan untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Kualitas pemecahan masalah oleh tim menjadi lebih baik. Ya, karena masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda, mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga bila mana mereka bekerja sama dalam suatu tim, kemungkinan mereka akan bisa menjadi lebih baik. Menumbuhkan semangat kompetisi dari karyawan. Kemudian lingkup pemahaman kepemimpinan makin bertambah, ya, berbeda mengelola SDM yang heterogenitasnya rendah dibandingkan dengan heterogenitasnya tinggi, ya, mungkin dari segi usia, pengalaman, kemudian latar belakang, budaya dan lain sebagainya. Meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi ataupun perusahaan. Nah, dengan adanya keberagaman tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Cara penerapan manajemen keanekaragaman atau keberagaman. Yang pertama, diperlukan komitmen dari top manajemen atau manajemen puncak. Ya, keberagaman tenaga kerja dapat berhasil jika diadopsi oleh visi bersama dengan top manajemen atau manajemen puncak dari perusahaan. Ya, jadi di sini diadopsi ataupun diwadahi, ya, dalam suatu bentuk visi bersama yang nantinya bisa dicapai bersama-sama. Kemudian yang kedua, identifikasi bakat baru yang muncul. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari di sesi sebelumnya terkait dengan manajemen talenta, kita tentu harus melihat potensi unggulan yang dimiliki oleh SDM
di dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian dengan mengelola talenta-talenta tersebut diharapkan, walaupun mungkin semua mempunyai talenta masing-masing, tetapi tentu ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain, sehingga bisa menjadi penggerak bagi SDM-SDM yang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan. Kemudian memberikan ruang untuk berdiskusi tentang masalah keberagaman. Jadi keberagaman di sini tidak ditutup-tutupi ya, atau tidak dihilangkan ya, tetapi dengan adanya suatu diskusi bersama ya, jadi menciptakan jalan untuk bimbingan, koneksi, dan sosialisasi yang dapat membantu meningkatkan keterlibatan karyawan dan peningkatan kerja. Jadi walaupun dari berbagai latar belakang, dari berbagai budaya, kemampuan, potensi, tetapi semua bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Jadikan keberagaman sebagai tujuan perusahaan. Jadi, sebuah organisasi yang mempraktekkan keberagaman tenaga kerja harus membiarkan lingkungannya tahu bahwa organisasi merangkul keberagaman dan bekerja dengan orang-orang dari semua latar belakang. Jadi keberagaman tersebut diwadahi ya, diberikan ruang ya untuk tetap menjadi seperti apa yang mereka miliki, tetapi tetap dikelola dengan baik agar bisa berperan serta maupun berkontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi. Bagaimana implementasi manajemen keragaman dalam suatu organisasi atau perusahaan? Di antaranya kurang lebih seperti menyediakan sarana prasarana serta fasilitas bagi karyawan yang mendukung mungkin hobi, kemudian mungkin aktivitas-aktivitas kelompok, ya, keagamaan, kemudian memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi semua karyawan secara umum ya, di luar tugas, wewenang, dan tanggung jawab tentu saja akan berbeda sesuai dengan posisi atau jabatan yang dimiliki. Kemudian, penerapan program keberagaman di sini juga ada beberapa kendala yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, adanya prasangka. Ya, kecenderungan memandang orang-orang yang berbeda sebagai orang yang tidak baik. Jadi bagaimana agar prasangka, terutama prasangka yang tidak baik, ya, prasangka buruk pada orang lain yang mungkin tidak sama dengan kita, ya, dengan SDM atau dengan individu, sebaiknya juga tidak dipupuk, ya. Kita harus melihat walaupun berbeda tetapi tujuan yang ingin dicapai adalah sama. Sehingga diusahakan prasangka tersebut bisa diminimalisir, bahkan mungkin dihilangkan. Kemudian adanya diskriminasi juga akan menjadi kendala bagi program keberagaman dalam perusahaan. Diskriminasi di sini mewujudkan prasangka terhadap orang lain dengan tindakan. Ya, mungkin tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda latar belakang atau berbeda keyakinan atau berbeda budaya. Nah, ini hendaknya juga tidak terjadi, atau mungkin lebih cenderung, ya, diskriminasi ini biasanya mendekati pada favoritisme, bisa juga jadi memfavoritkan suatu kelompok tertentu atau menganggap bahwa kelompok dirinya adalah yang lebih baik dibandingkan yang lain dan tidak menyukai kelompok yang lain yang berseberangan misalnya. Kemudian stereotip, keyakinan yang kaku, berlebihan dan tidak rasional mengenai suatu kelompok atau orang-orang tertentu. Ya, jadi
Ini juga akan menghambat atau mengganggu program keberagaman, sehingga diharapkan tidak terjadi ya, atau tidak dimiliki oleh SDM-SDM yang ada dalam perusahaan. Tentunya di sini juga memerlukan sosialisasi ataupun program-program tertentu di mana antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain bisa berinteraksi ya dengan baik ya, mungkin dalam suatu kelompok ataupun divisi, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian juga kendala berikutnya adalah adanya etnosentrisme. Faham bahwa kelompok atau subbudaya tertentu adalah superior dari kelompok atau subbudaya yang lain. Ya, misalnya ya di sini misalnya kita bekerja misalnya di Pulau Jawa, sebagian besar tentu masyarakatnya adalah dari suku Jawa. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari rekan-rekan dari daerah yang lain, atau bahkan mungkin dari tenaga kerja dari luar negeri itu juga bergabung bersama di suatu perusahaan. Nah, walaupun mungkin suku Jawa yang paling banyak, tetapi bukan berarti suku-suku yang lain atau mungkin kelompok minoritas yang lain itu tidak baik, atau kita yang dari Jawa yang paling baik ya paling kuat dibandingkan dengan yang lain, juga tidak gitu ya. Kemudian monokultur, budaya yang hanya menerima satu cara dalam bertingkah laku dan satu set nilai dan keyakinan. Jadi di sini kita juga tidak bisa menutup kemungkinan ya, atau bergabungnya atau bercampurnya atau terjadi heterogenitas dalam suatu perusahaan, sehingga bagaimana dengan heterogenitas tersebut ya itu tidak memicu konflik-konflik ya. Kita harus bisa beradaptasi, berinovasi agar heterogenitas yang terjadi atau keberagaman yang ada tidak lagi memecah belah, tetapi bisa dipersatukan menjadi suatu kelompok atau tim kerja yang solid, sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, ada beberapa hambatan dari implementasi manajemen keragaman. Menurut Abu Gu dan Jerry, hambatan dalam implementasi manajemen keragaman disebabkan oleh tidak adanya komunikasi atau komunikasi yang kurang baik, adanya perlawanan budaya, diskriminasi, biaya yang meningkat, karena tidak bisa dipungkiri mengelola keberagaman tentu perlu program yang menyeluruh ya. Tentu saja program tersebut juga memerlukan biaya yang cukup besar. Kemudian adanya masalah pengintegrasian yang mungkin belum berhasil. Kemudian hubungan di tempat kerja atau lingkungan kerja, berbagai akomodasi, pelatihan wajib, dan mempekerjakan otoritas manajer. Nah, semua hal itu kemungkinan bisa menjadi hambatan dalam implementasi manajemen keberagaman. Nah, masing-masing perusahaan memiliki hambatan dan kendala yang berbeda ya dalam mengelola keanekaragaman di perusahaan atau organisasinya. Nah, perbedaan tersebut tentu saja tergantung pada seberapa besar keragaman yang terjadi. Apakah heterogenitasnya tinggi ataupun rendah ya. Kemudian di sisi apa perbedaan yang paling besar dan memiliki pengaruh terhadap organisasi ya, karena ada banyak kendala atau hambatan. Nah, apa yang menjadi hambatan di satu organisasi atau perusahaan tentu akan berbeda dengan organisasi atau perusahaan yang lain ya. Jadi tergantung pada tingkat keberagamannya, kemudian tergantung juga pada tingkat atau di dimensi atau di sisi mana perbedaan itu terjadi ya. Perbedaan yang paling besar yang mungkin berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi.
Nah, pada perusahaan multinasional ya ataupun perusahaan internasional tentu saja memiliki tingkat keberagaman yang lebih besar. Ya, kemudian hambatan-hambatan yang muncul pun tentu saja akan lebih kompleks. Ya, kompleks dan rumit, sehingga untuk mengelola keberagaman tersebut tetap diupayakan bagaimana agar tidak menimbulkan konflik yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Jadi walaupun ada hambatan atau kendala, tentu hambatan atau kendala tersebut harus diatasi ya, diminimalisir agar tidak menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Nah, dari manajemen keberagaman yang sudah kita bahas di atas, kita bisa simpulkan bahwa perbedaan atau keragaman tentu saja atau bisa kita katakan tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari atau tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berorganisasi. Nah, keragaman menciptakan suatu keselarasan dan harmoni yang akan membentuk budaya organisasi yang akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan apabila mampu dikelola dengan baik. Jadi harapannya seberapa pun keberagaman yang terjadi, entah tinggi, entah rendah, apapun penghambat yang ada, bila mana semuanya bisa diatasi atau dikelola dengan baik, akan bisa menimbulkan keselarasan dan harmoni yang dapat menciptakan atau membentuk budaya organisasi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Nah, manajemen keragaman di sini harus mampu menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam perusahaan sehingga setiap karyawan memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil sesuai dengan produktivitas dan kinerja yang diberikan oleh masing-masing SDM tersebut tanpa melihat seperti apa latar belakang mereka. Jadi kesempatan yang diberikan itu sama ya pada masing-masing kelompok atau di setiap SDM yang ada ya, tidak tanpa melihat latar belakang mereka. Nah, diperlukan suatu kepemimpinan yang cukup tangguh serta mampu membuat karyawan percaya bahwa keberadaan mereka dalam perusahaan atau organisasi dihargai. Ya, jadi masing-masing pihak, ya, setiap SDM tentu menginginkan bahwa mereka bisa diterima dengan baik oleh lingkungan perusahaan, sehingga di sini perlu kepemimpinan yang kuat, yang tangguh, yang lincah, ya, yang mampu beradaptasi dan menghargai keberagaman yang ada, ya, sehingga SDM-SDM yang dimiliki bisa memberikan kontribusi atau kemampuan terbaiknya ya untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dan dengan diberikannya atau dengan upaya mereka memberikan kontribusi bagi perusahaan, tentu saja di sini perusahaan tentu harus melihat atau menilai dengan baik kontribusi yang mereka berikan. Ya, jadi tanpa memandang perbedaan yang ada di sekitar mereka sebagai suatu masalah yang akan mengancam eksistensi mereka. Kalau mereka merasa bisa diterima dengan baik, ya, keberagaman yang mereka miliki, mereka tidak merasa terancam akan eksistensinya, merasa aman bekerja dalam perusahaan, tentunya mereka akan memberikan kinerja ataupun kontribusi terbaiknya bagi pencapaian tujuan perusahaan. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Kade sampaikan untuk sesi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.